Anak-anak, bagaimana kegiatan budaya dapat memperkuat pemahaman dan praktik ajaran Buddha di kalangan umat Buddha? Bisakah kalian sebutkan kegiatan budaya yang biasa dilakukan oleh umat Buddha untuk melestarikan ajaran Buddha? Ayo kita cari jawabannya dengan menyimak video pembelajaran bersama. Halo anak-anak, salam damai bahagia, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, Bapak Sekti Cahyo akan menemani kalian belajar menganalisis kegiatan budaya dalam konteks Buddhis. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami peran aktif dalam kegiatan budaya sebagai wujud individu yang beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Analisis kegiatan budaya dalam konteks Buddhis mencakup pemahaman tentang bagaimana praktik budaya diintegrasikan dengan ajaran-ajaran Buddha, baik dalam aspek ritual, seni, maupun kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Buddha Gautama tidak pernah memaksa pengikutnya untuk meninggalkan tradisi atau budaya mereka sendiri? Sebaliknya, Sang Buddha mendorong untuk mempraktikkan ajaran dalam konteks kehidupan sehari-hari yang membawa manfaat. Anak-anak, apakah itu budaya? Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya yang terdapat di satu daerah tentunya akan berbeda dengan daerah lainnya, termasuk tradisi dan budaya dalam agama Buddha. Sejarah perkembangan dan penyebaran agama Buddha terjadi proses asimilasi atau perpaduan agama Buddha dengan budaya setempat. Tradisi dan budaya yang selaras dengan Dharma dikembangkan menjadi budaya Buddhis, sementara tradisi yang tidak selaras ditinggalkan atau disesuaikan dengan budaya Buddhis. Budaya Buddhis merupakan gambaran Buddhisme yang berkembang di suatu daerah. Budaya Buddhis dan seni tidak dapat dipisahkan. Seni dan budaya Buddhis adalah suatu metode untuk mempermudah belajar agama Buddha yang dikaitkan dengan budaya lokal. Anak-anak, kegiatan budaya dalam konteks Buddhis mencakup pemahaman tentang bagaimana praktik budaya diintegrasikan dengan ajaran-ajaran Buddha, baik dalam aspek ritual, seni, maupun kehidupan sehari-hari. Agama Buddha tidak hanya menjadi ajaran spiritual, tetapi juga berbaur dengan tradisi lokal dan praktik budaya, menciptakan beragam ekspresi budaya di berbagai wilayah. Anak-anak, selanjutnya kita bahas wujud dan seni budaya dalam konteks Buddhis. Seni budaya Buddhis mencakup seni rupa, seni musik, seni sastra, seni tari, dan seni-seni lain yang bercorak Buddhis. Seni rupa Buddhis diwujudkan dalam bentuk arsitektur candi dan wihara, pahatan relief di candi dan wihara, serta benda-benda sarana puja agama Buddha. Seni musik diwujudkan dalam lagu Buddhis yang digunakan sebagai sarana belajar Dharma atau musik tradisional seperti tembang gamelan yang liriknya mengandung ajaran Buddha. Karya sastra Buddhis umumnya berisi pandangan dan tafsir ajaran Buddha. Beberapa karya sastra Buddhis diantaranya adalah Buddha Carita yang ditulis oleh Avsagosa mengenai riwayat hidup Buddha. Di daerah Jawa, ditemukan karya sastra dalam bahasa Kawi, yaitu Sang Hyang Kamahayanikan, Manrayana, Kunjarakarna, dan Sutasoma. Kita mengetahui bagaimana pujangga pada zaman dahulu pernah ada
dan berusaha untuk mempermudah ajaran Buddha diterima di masyarakat. Dalam seni tari, tari tangan seribu merupakan tarian tradisional dari Cina. Seperti namanya, tarian ini menggambarkan seorang dewi dengan 1000 tangan. Dibutuhkan sekitar 10 hingga 20 orang untuk menampilkan tarian ini. Tari tangan seribu diambil dari kitab suci agama Buddha Saddharma Pundarika Sutra, menceritakan Dewi Avalokiteswara yang serba bisa, mengisahkan sifat penyayang dan sifat penolongnya. Anak-anak yang berbahagia, bisakah kalian sebutkan budaya lokal yang berintegrasi dengan agama Buddha? Ajaran agama Buddha mampu beradaptasi dengan budaya lokal di berbagai wilayah. Di Thailand, festival seperti Loy Krathong menggabungkan elemen-elemen Buddhis dengan tradisi lokal untuk menghormati Buddha dan sungai. Di Jepang, Buddhisme Zen mempengaruhi upacara minum teh, kaligrafi, dan pembuatan taman. Di Tibet, Buddhisme Vajrayana mengintegrasikan praktik-praktik kuno Bon ke dalam ritual, sehingga menciptakan bentuk unik seperti tarian Cham yang dipadukan dengan musik dan kostum khusus untuk melambangkan pertarungan antara kekuatan baik dan buruk. Di Cina, agama Buddha berinteraksi dengan filsafat dan agama lokal seperti Taoisme dan Konfusianisme, termasuk tradisi lokal seperti Cheng Beng maupun perayaan Imlek. Anak-anak, walaupun agama Buddha secara aktif berpartisipasi dalam merawat budaya, penghargaannya terhadap budaya lokal tidak berarti menerima semua aspek budaya tersebut tanpa penilaian kritis. Sebaliknya, proses adaptasi dan penyesuaian ini melibatkan pengambilan keputusan yang bijaksana dan berimbang mengenai bagian mana dari budaya lokal yang dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam ajaran Buddha, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pokok Buddhis. Anak-anak yang berbahagia, setelah menyimak materi yang Bapak jelaskan, mari kita buat kesimpulan bersama tentang materi kali ini. Kegiatan budaya dalam konteks Buddhis menunjukkan betapa ajaran Buddha dapat beradaptasi dan menyatu dengan berbagai budaya di seluruh dunia. Buddhisme tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai budaya yang mempromosikan kedamaian, keharmonisan, dan keberlanjutan dalam masyarakat. Integrasi ini menjadikan Buddhisme sebagai salah satu agama yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk budaya lokal di berbagai daerah. Anak-anak yang berbahagia, apakah kalian sudah berhasil menganalisis kegiatan budaya dalam konteks Buddhis? Jika belum, silahkan baca kembali materi ajar dan tonton ulang videonya. Jika sudah, silahkan kerjakan soal penilaian. Setelah itu, lanjutkan membaca materi dan menonton video berikutnya. Akhir kata, Bapak Sekti Cahyo undur diri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.